Halo, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Agus Priyatna. Kali ini kita akan membahas seputar yang ringan-ringan ya teman-teman. Itu banyak sekali teman-temanku yang eh, bertanya gitu, kunci dari pertumbuhan diri, asik, kunci dari pengembangan diri gitu. Nah, ini sebetulnya pembahasan ini aku selalu bahas sama teman-temanku ketika diskusi nongkrong gitu pulang kuliah atau ya nongkrong di inilah di kafe-kafe. Kali ini aku pengen sharing sebetulnya teman-teman, dan mungkin ini juga bisa bermanfaat buat kamu dan mungkin pernah ada di situasi ini. Pernah gak kalian tuh bertanya, apa sih kunci dari pertumbuhan diri kita gitu? Atau istilah kerennya itu self improvement tuh apa sih kuncinya gitu kan? Apakah kita harus membaca buku self improvement yang banyak gitu, atau terus menonton video-video motivasi agar kita tuh terlarut ke dalamnya dan semakin semangat gitu? Nah, berdasarkan yang aku alami teman-teman, sebetulnya ada dua kunci yang paling utama ketika kita itu pengen mengalami pertumbuhan diri. Dan aku mengalami di fase itu. Dan apa dua kunci itu? Mungkin setiap orang tuh punya tips masing-masing gitu kan, punya cara masing-masing. Mungkin inilah yang sekiranya dua kunci ini berpengaruh dan berefek di kehidupanku. Yang pertama adalah pengakuan diri. Ini lebih ke self awareness kita gitu kan, kesadaran diri. Nah, kenapa ini penting? Karena terkadang kita itu lupa untuk mengakui diri gitu, bahwa kita tuh masih banyak kekurangannya gitu. Kita tuh masih banyak kurangnya di bidang A, bidang B, bidang C gitu. Cuman ya karena ego kita nggak mau menerima kekurangan itu, atau nggak mau menerima kelemahan kita gitu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita nggak berkembang, kita akan stuck di situ-situ aja gitu. Bagiku teman-teman, pengakuan diri ini itu ibarat kata gerbang pertama untuk kita menuju pertumbuhan diri. Nah, jadi solusinya apa? Ya balik lagi, kita harus mengakui kelemahan kita. Kita harus mengakui bahwa kita tuh masih banyak kekurangan di bidang A, di bidang B, di bidang C gitu ya. Dan setelah kita mengakui, nah barulah kita harus menerima gitu. Oh ternyata aku tuh harus improve gitu. Dan aku tuh harus belajar lagi untuk lebih baik daripada sebelumnya. Nah setelah menerapkan tips ini, yang pertama yaitu mengakui diri. Langkah selanjutnya apa? Yang aku lakukan adalah yang kedua, take it responsibility atau mengambil tanggung jawab. Nah, banyak sekali teman-teman di luar sana yang hanya ingin gitu, hanya ingin berubah, bukan bagaimana kita mengambil action untuk perubahan itu gitu. Jadi hanya terbatas di angan-angan gitu. Saya ingin rajin baca buku. Hanya cuma ingin gitu. Saya ingin rajin olahraga. Kemudian saya ingin punya badan yang six-pack gitu kan. Anggap seperti itulah gitu. Nah, itu kan hanya sebatas inginnya gitu. Tetapi lupa untuk mengambil tanggung jawabnya. Jadi bayangin kayak gini. Kalau kita tuh memang benar-benar ingin hidup sehat, contoh, ya kita harus berani mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab menerima konsekuensi dari hal yang kita pilih. Contoh, kita pengen hidup sehat. Otomatis tanggung jawabnya apa? Kita harus rajin
bangun pagi lah gitu ya. Kemudian kita harus makan dan minum yang bernutrisi gitu kan. Pokoknya indikator-indikator yang mengarah bagaimana pola hidup sehat itu. Dan selalu teman-teman, bahwa di samping kita mengambil tanggung jawab, kita pasti menerima konsekuensinya. Contoh lain misalkan, kita ingin mengambil tanggung jawab untuk dalam hal bidang studi kita atau belajar kita. Otomatis konsekuensi yang kita ambil tuh kita pasti bakalan mengurangi jatah bermain kita gitu. Di saat orang lain itu asik-asik bermain, main bareng, mabar gitu kan, tapi kita memilih untuk belajar, ya itulah harga konsekuensi yang harus kita terima gitu. Nah, sebetulnya dengan dua tips ini, atau ibarat kata anggaplah dua prinsip itu, bolehlah gitu ya, yaitu satu, pengakuan diri, yang kedua adalah tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab, take its responsibility. Itu menurutku akan membawa kita ke arah versi yang lebih baik lagi, atau step forward, atau selangkah lebih maju lah. Ketika kita sudah mengakui diri, kemudian kita menerima, kita mengambil tanggung jawab atas pilihan kita gitu, atas hidup yang ingin kita jalani. Nah, rata-rata ketika kita hanya berangan-angan saja atau berimpi-impi saja, ya sulit pertumbuhan diri itu terasa gitu. Nah, itulah yang coba aku alamin ketika waktu membuat buku pertamaku. Aku mencoba untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan tulisanku gitu. Dan akhirnya aku harus menerima konsekuensi. Setiap hari itu aku harus menulis paragraf baru gitu kan. Nah, tetapi itu yang membawa diriku untuk naik level yang lebih tinggi gitu. Nah, mungkin teman-teman semua, cara ini bisa berhasil atau tidak di situasi kamu sekarang ini. Cuman aku harapkan esensi dari video kali ini itu bisa teman-teman dapatkan gitu. Yaitu dengan cara pertama tadi, tips yang aku bagikan, mengakui dan juga mengambil tanggung jawab. Dan mungkin situasi ini juga akan berbeda-beda di setiap orang, tetapi intinya aku pengen share kepada teman-teman semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mengalami pertumbuhan diri. Itu ternyata bukan dari eksternal datangnya, tetapi dari internal. Karena dua aspek ini, pengakuan diri dan juga mengambil tanggung jawab, itu ada di ranah kita, ada di ranah respon kita gitu. Dan pada dasarnya kita tidak bisa mengendalikan apa-apa yang ada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah respon dan sikap kita. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Mohon maaf kalau misalkan kita ngobrolnya kesana kemari, tapi ya semoga ini bermanfaat lah buat teman-teman semua untuk mencoba pertumbuhan diri dari mulai sekarang. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video yang berikutnya.